Oke, kembali lagi kita di podcast kita ini. Udah episode keberapa nih, Tak, kita ya? Episode kelima. Kita masuk episode kelima. Kelima, iya. Kemarin kita ada bahas resolusi, ada bahas horor yang kedua, Mhm. ada cinta monyet part satu, sama ada cinta monyet part 2. Udah 4 nih, ini yang Iya, kelima. betul. Kita bahas apa nih, Marta Teresia Ramosta nih? Oke, buat episode kelima nih, kita Hmm, bakal bahas tentang K-pop dan K-drama oke. Wah, yang lagi booming mendunia. iya sih, mendunia banget. Apalagi Mhm. BTS ya, Betul. kayak idola semua cewek gak sih? Dari semua dunia kayak banyak banget yang idolin mereka. Sampai Mhm. mereka kemarin masuk itu ya, militer itu kan ya, mereka kan kalau nggak Yang salah. wajib militer. Wajib militer. Satu tapi yang paling tua dulu kan, Jin. Belum Oh, semua. cuman satu. Berarti baru satu. Mhm. Baru Oh satu. gitu. Iya, 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 iya. Mereka tuh ada berapa sih? 7. Bertujuh. Baru masuk satu ya. Oke, oke, oke. Mhm. Keren banget gak sih? Gue, ya sebelum kita ke masih hubungan sama K-pop, gue cerita kemarin kan Piala Dunia Mhm. tuh gila banget tuh kan. Betul. Si siapa tuh Jungkook ya? Itu BTS juga kan? Iya, Ngisi Jungkook. Iya, ngisi keren. official lagunya FIFA World Cup kemarin. Mhm. Semendunia itu dia gila. Iya, iya, iya. Itu keren banget sih. Wow. Oke, kita mulai dari K-pop dulu mungkin ya, karena kita udah bahas K-pop tadi. Mhm, Lu deh, boleh. dari lu dulu deh. Sebagai sebenarnya kalau kita berdua di sini dibandingin pasti lu lebih lebih lah sebagai Marta itu sebagai melihat K-pop, dengerin K-pop pasti lebih sering gitu. Tapi kita mulai dari lu jadinya. Jadi lu Oke. sukanya tuh apa nih si K-pop, girl band, boy bandnya apa misalnya? Satu-satu dulu deh. Atau lu suka apa aja coba? Sebenarnya nggak ada spesifik suka sama satu girl band, satu boy band gitu. Cuma lebih ke pas dengerin lagu-lagunya sih. Jadi kayak kalau lagi di dengerin musik nih, let's say kayak di YouTube gitu, lagi ngeplay tiba-tiba ke play nih ada lagu boy band atau girl band. Terus aku kayak dengerin enak nih, baru aku lihat siapa sih girl band sama boy bandnya kayak gitu. Tapi sejauh ini yang aku banyak dengerin itu lagu-lagu dari BTS, terus ada Icon, terus sama ada satu dari Blackpink. Udah sih, 3 itu doang Icon tuh sejauh ini. boy band ya? Boy band ya? Icon boy band, Icon boy boy band. band. Saya gue kira kan di Indo ada tuh girl band Icon, Seven Icon. Seven I, P, Iya, PLAY Playboy. Playboy. Yoi. Oke, Oke. kita bahas dulu dari yang lu nih ya. Tadi ada Icon, Mhm, BTS sama Blackpink. Oke lah, mhm, gue ngerti BTS, gue ngerti siapa tadi, Blackpink. Mereka ya terkenal mhm, banget gitu. Kita mulai mhm. dari BTS mungkin. Awalnya gimana tuh? Lu bisa suka sama mereka? Awalnya nggak apa ya? Aku nggak terlalu gimana-gimana sama K-pop. Karena waktu Oke. SMA tuh banyak teman-teman aku yang kayak, wah aku suka K-pop, NCT, EXO dan segala macamnya gitu. Terus aku kayak ngeliatinnya kayak, ah apa sih gitu kan? Kayak cowok-cowok dance tuh kayak awalnya tuh kayak mikir apaan sih tulang lunak gitu kan. Tapi Oke. kesini-sini tuh, iya jadi malah ngefansnya jalur, jalur karma sebenarnya. Karena ngehujat gitu kan awalnya kayak, apa sih nggak ngehujat sih, lebih kayak tidak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu loh dari cowok gitu kan. Tapi pas didengerin lagu-lagunya, karya-karyanya, oke juga gitu kayak wah, makanya sekarang jadi ngefans Hmm. sama BTS gitu. Lagu yang pertama didengerin lagu apa tuh? Judulnya? Dynamite. Itu yang Oh, semua orang iya, iya, dengerin iya. gitu Itu loh. itu terkenal sih. Iya, iya. Berarti baru-baru banget dong. Baru-baru, iya, 2021, 2020, baru banget. Oke, oke. Itu oke, itu BTS ya. Itu Mhm. berarti BTS tuh yang pertama nih.
Atau Blackpink dulu atau iKON dulu sebenarnya? BTS dulu. BTS dulu. Berarti lu baru banget ya sebenarnya. Oke, oke, oke. Mm-mm. Oke, berarti lu masih ngikutin sampai sekarang si BTS ini. Iya, dan pas 2020, 2020, 2021 ke sekarang kan cepet banget tuh. Dan ternyata 2022 tuh wajib militer. Jadi mereka kan agak susah kan Oh, buat perform gitu. jadi walaupun satu yang kena wajib militer, mereka nggak perform juga ya? Stay berenam gitu. Mereka punya single masing-masing gitu loh, punya album sendiri-sendiri gitu. Oh, jadi pada solo dulu semuanya ya? Iya, kayaknya sih gitu ya. Aku nggak gitu paham. Mungkin yang tahu nih pada para K-popers boleh komen di bawah. Betul. Tapi yang aku tahu gitu sih, mereka lagi booming untuk ini apa? Gencar-gencarnya untuk mempromosikan single-single mereka gitu. Oke, 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 oke. Oke, itu BTS deh. Kalau Mm-mm. iKON nih, iKON apa Blackpink dulu nih? Blackpink. Blackpink, oke. Blackpink gue rada ngerti tuh. Blackpink gimana nih? Mm-mm. Lu denger dari apa berarti? Pertama ini. Hmm, pertama kali dengar karena abangku setel lagunya terus. Yang mana tuh? Yang Dududu sama yang kemarin baru-baru Pink Venom. Jadi baru Ah, banget. iya, iya. Ngebum banget Mhm. sih lagu-lagu mereka selalu. Iya, gitu. Jadi kayak pas didengerin lama-lama, wah enak juga gitu. Jadi akhirnya aku ngefans. Oke, 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 oke. Berarti baru terakhir nih iKON nih. Nah, iKON ini gimana nih Ya, ceritanya? Gue rada nggak eh, tahu nih iKON. Jadi gimana nih? iKON tuh mulainya dari. pertama kali aku juga gak pernah denger Icon, Oke, gak pernah tahu malah. oke. Terus waktu itu sempat ada acara TV Indo yang collab sama Icon, yang jadi dua member Icon jadi juri gitu. Namanya tuh The Indonesian Next Big Star kalau nggak salah. Nah mereka tuh jadi juri. Itu tuh namanya Jay sama siapa gitu satu lagi. Nah pas Oke. aku kepo kan kayak ini K-pop boybandnya apa namanya, terus Icon, terus aku search gitu kan lagu-lagunya apa. Ternyata yang pertama kali aku nemuin itu judul lagunya Love Scenario. Oh, iya, iya, iya. Kayaknya gue tahu deh. Nah, 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 Heeh. nah, 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 Iya nah. itu. Ah, Terus iya, aku iya. pas dengernya kayak, ini mah familiar lagunya kan. Iya, Terus iya. kayak, terus pas search, oh enak-enak juga lagunya. Jadi ngefans dari situ. Itu baru banget kan Baru banget. acara Gue TV itu. tahu, gue tahu. Heeh. Mm-mm. 2022 kemarin baru taunya. Tahu banget. Baru tahu banget kemarin. Jadi si dua member ini tuh jadi juri tetap setiap episode di acara Indo. Iya, Oh, kayak tiap episode tuh mereka ada deh. Awalnya tuh berarti. kayak juri Ah, virtual gitu loh. Terus oke. lama-lama mereka onsite datang. Oh. Wah, menarik banget sih. Berarti mereka kayak stay bisa berapa lama dong? Acara kan bisa sebulan gitu. Mungkin mereka bisa stay 2 bulan. Iya, itu dia. Oke, Kayaknya oke, oke. sebulan, 2 bulan deh, 2 bulanan deh kayaknya. Keren juga gue baru tahu. Oke, Mhm, oke, 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 oke. Paham, paham, paham. Oke. Make sense sih. Oke, mhm. itu icon tuh. Kalau lu gimana sih? Gue udah Oh, udah. Blackpink, Icon, sama BTS. Oh iya, udah. Oke. Iya, iya, iya. Blackpink ya udah. Oke. Eh, Oke. sekarang giliran lu nih, apa nih? Nah, oke. Mungkin kalau dibandingin lu malah mungkin lebih militan gua mungkin ya ke K-pop mendengar lu baru denger 2021 ya atau gimana. Jadi awalnya tuh udah pasti dimulai sama Super Junior. Itu tuh Hmm, waktu gua SD, cici gua tuh suka banget sama Super Junior. Ngebum lah, itu ngebum banget lah. Dia kayak Suju generasi tuh yang Siwon bukan? iya, iya, Siwon dan Tahu, tahu, kawan-kawan tahu. gitu loh. Udah tuh dia sampai beli CD-CD-nya entah bajakan atau gimana, tapi CD-nya bukan lagunya doang, ada CD yang mereka main gitu atau mereka bikin acara apa, mereka jalan-jalan atau gimana lah gitu-gitulah bikin game. Oh, model-model kayak Running Man tapi Suju gitu. Betul. Oke. Oke, di situ gue mulailah dengerin. Gak denger, ya mau nggak mau sih, akhirnya dengerin ya. Ya itu, jadi kalau pertama awalnya mungkin dari Super Junior waktu gue SD tuh.
waktu gue SD. Mhm. Tahu lah, dengerin karena mau nggak mau pasti dengerin. Lanjut udah gue nggak pernah dengerin lagi tuh. Ya Super Junior sama Girls' Generation tuh, SNSD. Mereka berdua Mhm, kan, mhm, mhm. dua girl, Tahu tahu girl tahu. band itu yang GGG itu. Nah, gue tahu tuh Tahu tahu tahu. GGG. Itu tahu nggak kalau tiap di Game Master di PAM, Ah, nah betul, kan lagunya Suju, kalau nggak itu kan Girls' betul, betul, Generation. betul. Aduh, yang paling sering dinyanyi itu apa ya? Mister Simple sama Ding Eh, Dong, Ring Ding Dong ya? Suju tuh. waduh, Mister Simple iya, gue nggak tahu Ring Ding Dong, gue Iya. nggak tahu. Oke, 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 oke. Mhm. Nah, udah tuh selesai dari situ, gue udah gak denger, udah gak denger lah pokoknya. Lama banget. Karena gue sebenarnya orangnya sukanya lebih suka Jepang kan, lebih ke Jepang Hmm. sebenarnya. Nah, sampai satu kali udah selesai dari lulus SMA, itu kan ada jeda Mhm. sebelum masuk kuliah kan. Nah, Mhm. di situ gue nonton akhirnya satu variety show Running Man yang tadi lo ngomongin. Jadi Ah, kayak Running Man ini kayak top tier apa acara gue, bener-bener. it, Jadi Running Man kan tuh bener-bener kayak sesuatu yang fresh banget gitu. Lu nggak nemu di Indo mhm. tuh kayak acara kayak begitu kan. Betul. Nah, akhirnya gue tonton tuh. Mulai dari awalnya pun mulainya dari Blackpink. Gue tau Blackpink. Terus Blackpink ternyata mereka ada main di Running Man. Akhirnya gue nonton Mhm. lah satu episodenya Running Man yang ada Blackpinknya. Udah tuh. Dari situ gue langsung ke, wah gila, ini acara beda banget gitu. Keren banget, lucu, seru gitu. Semua bisa. Dan pacar sebenarnya satu episode kan lama banget kan, 2 jam, sejam setengah gitu kayak nonton film. Mhm. Dan lu Mhm. bayangin dia tuh sekarang, gue nggak tahu ya sekarang, gue udah lama juga nggak nonton, tapi gue pernah nonton sampai ya selama gue mau masuk kuliah lah, sebelum masuk kuliah gitu. Jadi ada waktu 3 bulan tuh, 3 bulan apa 2 bulan, gue full bener-bener nontonin Running Man dari episode 1 sampai seingat gue 400 sama 450 episode. Lu bayangin jadi 450 episode kali 2 jam. Gue nontonin Wow, satu-satu. Semua bener-bener satu-satu semua gue tontonin. gila sih. Tapi Se emang seru kok Running Man. iya kan. Iya. Ya itu gitu. Gue udah nggak nonton TV, gue udah nggak nonton apa, terus tiba-tiba dikasih ini seru banget. Gue Iya, hajar lah betul. 450 episode sekian itu kayak bener-bener satu-satu. Gak ada gue nonton series, nonton yang lain-lain, nonton itu terus dalam 2 bulan, 3 bulan itu. Mhm. Nah, di situ sebenarnya gue akhirnya tahu lah dikit-dikit kan mereka banyak undang bintang tamu kan setiap episodenya kan. Mhm. Mhm. Dan biasanya kan artis K-pop atau pemain drama dan lain-lain. Jadi gue lumayan banyak hafal, nggak ngikutin, tapi gue tahu ini, oh ini si ini si ini si ini. Mhm. Mhm. Nah, mulai dari situ gue akhirnya kalau ngomongin K-pop lagunya atau girl band, gue aja girl band sih ya. Girl band sama boy band ada satu lah. Gue girl band itu suka banget sama Twice. Kalau lo tahu Twice, tahu nggak Twice yang anggotanya 9 orang? Lagunya na na Likey, na 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 likey, na na likey, na na. likey, dan tahu nggak? Yang mereka main skateboard itu lagu apa ya? Itu Ya, Twice me atau bukan likey, ya? me likey, likey, likey itu tahu nggak? Enggak. Ah, tapi pokoknya, ada lah, pokoknya girl band namanya Twice gitu. Mereka Mhm. isinya 9 orang, 9 orang ya kalau nggak salah 9 orang. Dan gue suka banget, gue beneran itu ngikutin mereka dari lagu pertama sama lagu-lagu lainnya sampai sekarang lah. Jadi even kalau dibanding sama mereka, Wow. walaupun gue taunya awalnya Blackpink gitu dari Running Man, tapi akhirnya gue ngikutin Twice karena nggak tahu menurut gue kayak beda aja Ah. gitu. Kayak istilahnya Blackpink sama Twice gue lebih dari Twice gitu. Itu dari Twice tuh. Oke oke. Kalau girl band ya, kalau boy band gue ada satu kayak top tier gue karena satu orang doang. Menurut gue di dunia ini salah satu yang orang paling keren di dunia ini ya si ini. Lu tahu G-Dragon gak? Tahu. Nah, jadi gue ngikutin juga tuh Big Bang. Dia kan Big Bang kan. Ah. Jadi, wah menurut gue kayak keren banget lah nih orang. Kayak, udahlah. Kayak
Lu semua sekarang kayak gue liat kan BTS lah atau yang lain-lain. Mhm. Menurut gue tetap kayak the king-nya tuh tetap G-Dragon sih menurut gue, kayak ini orang tuh beda dari yang lain. Even dia, Mmm. gue liat dia solo pun ya keren banget gitu. G-Dragon dari gayanya, dari ya dia cara nulis lagu, terus dia pokoknya semuanya lah kayak keren banget gitu nih orang. Bener-bener karismatik gitu orangnya. Si G-Dragon. Oke. Nah, dari G-Dragon ini gue dengerin Big Bang akhirnya. Dari Big Bang, si G-Dragon ini akhirnya dia ada collab sama satu cewek solo. Nah, gue lagi pakai bajunya nih. Ini bajunya warna lilac ya harusnya ya. Jadi lilac tuh lagunya Ayu, Lee Ji Eun. Nah, gue ngikutin juga tuh Wah, Ayu. mmm. Terlihat gue yang lebih K-popers dibanding ini jadinya ya. Salah kayak tadi intro itu. Tapi ya udahlah. Tapi ya itu Ayu. Ah, tapi gue gak dengerin banget sih. Cuman gue harus mengagumi dia cantik banget sih. Ayu tuh kayak, Iya, ya gue tahu yang lain kayak terlihat cantik gitu dari girl band. Tapi kalau soloist dibandingin tetap kayak Ayu tuh menang sih menurut gue. Menurut gue ya opini gue. mhm. Karena Beda lah. kelihatannya kayak karakternya berbeda gitu loh, kayak berkarakter banget gitu. Iya Betul. sih, Padahal kalau iya kita memang. bandingin apa ya sama kayak standar Korea gitu mungkin ya. Kayak cantiknya mungkin udah Mhm. cantik banget Ayu tuh. Tapi ya Iya, beda gitu loh. Kayak bener-bener ya beda lah. Pokoknya kalau lihat Ayu tuh kayak beda orang. Jadi Ayu sama G-Dragon ini nih udah kayak top gua. Tapi kalau girl band gua ke Twice gitu. oke. Gitu. Nah, sebelum Kalau kita yang lanjut, lainnya apa? ada nggak nih, Jo? Yang lainnya ada sih yang gue denger. Sebenarnya gue banyak denger sih lagu-lagu K-pop, ada beberapa. Gue denger, aduh, gue lupa tuh satu. Girl band Mamamoo, lu tahu nggak Mamamoo? Aku taunya mamaku. Iya Mama lu, maksudnya Mama lu. Jadi, Nggak tahu. ya, oke, ya udah. Jadi di Mamamoo ini girl band juga. Tapi gue cuma suka Mhm. satu personilnya, namanya Hwasa. Jadi kalau lu Mmm, pernah lihat, biasanya kan orang Korea idol tuh harus putih, harus cantik mhm, gitu-gitu. Dia kayak break rules itu loh. Dia kulitnya nggak putih. Dia, mhm. ya dibilang cantik, enggak. Standar Korea, bener-bener nggak standar Korea. Namanya Hwasa. Kalau nggak salah ya, sorry kalau salah pronounce-nya ya. Tapi gue Hwasa Hwasa gitu loh. Maria Hwasa. Dan menurut gue itu keren banget. Kayak dia break semua itu dan dia tetap jadi idol yang hebat gitu. Tetap keren. Wow, Yang nggak harus putih, dia break nggak harus putih. Tapi emang suaranya luar biasa sih. Suaranya bagus banget. Namanya Maria Hwasa. wait, aku lagi searching yang tadi kamu bilang, Mm-mm. mamamu. Mamamu, mamaku. Sorry. Iya, iya. Oke, dia yang warna kulitnya agak gelap sedikit Iya, ya? iya. Beda sendiri lah pokoknya. Dibanding lu lihat idol-idol dia beda sendiri pasti. Lihat, udah lihat ya. Namanya Hwasa. Pokoknya warnanya rada, Ya, warna kulitnya rada kelihatan gelap sih. gitu. Tapi keren. Iya kan? Apa ya? Eksotis gitu loh. Iya. Dan nggak ada idol kayak, nggak tahu ya. Gue Hmm. sepengetahuan gue selama ini kayaknya idol jarang mungkin ya, ada mungkin tapi jarang yang kayak dia, dan ya masih terkenal gitu sampai sekarang dan tetap wow gitu orangnya. Keren banget sih dia. Oke. Puasa Kebanyakan ini. kan yang standarnya tuh putih gitu kan. Hmm, Putih. hmm. Nah, dia ya warna kulitnya agak gelap sedikit tapi keren sih. Iya kan? Iya, Puasa keren itu keren keren. keren banget dan suaranya luar Gila. biasa. Ya itu sih, kalau Selera lu. kalau K-pop mungkin itu ya yang gue dengerin ya. Akhir-akhir ini palingnya. Coba kalau lu akhir-akhir ini lagi dengerin apa? Akhir-akhir ini Blackpink. hmm, lagi jarang dengerin lagu kebetulan sih. Hmm. Lebih banyak ke tutorial sekarang tuh. Oke. Iya 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 iya. Oke oke, tutorial ya. Oke oke. Iya. Iya iya. Kalau lu apa nih akhir-akhir ini?
Gue nggak dengerin lagu K-pop sih sekarang, tapi lu tahu nggak sih ada yang cover lagu dari Korea namanya Sus pakai X O O S. Pernah lihat gak? Hmm, Pokoknya ada lah. Gue nggak tahu dia cewek siapa. bukan? Cewek, cewek, cewek. Yang cover, yang booming Like cover lagu Switch. Charlie Puth tuh Ya, gitu. ya, Like Switch. Ya, ya, tahu, 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 tahu. Iya, Nah, betul. gue lagi dengerin dia sih. Sebenarnya ya lagunya banyak yang gak gue tahu, tapi kan dia banyaknya juga covernya lagu Inggris kan. Jadi ya sebenarnya bukan lagu Korea, gue dengerinnya aja lagu-lagu Mhm. Inggrisnya, ya coveran dia. Tapi dia dari Korea. Gue nggak tahu ya dia mantan girl band kah atau dia solois apa gimana, tapi gue baru tahunya ya itu waktu viral di YouTube itu tuh dia nyanyiin Charlie Puth itu. Sering banget tuh kan di TikTok muka dia tuh. Tapi mukanya ya kayak idol-idol gitu loh. Makanya Kayak imut-imut gimana gitu. iya 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 kayak boneka sih kalau gue liatnya dia tuh. Iya lu, ya lu mah suka visualnya kali. Nah, udah tak jangan buka kartu tak di sini ah. Tapi iya sih, lucu lucu lucu. Iya kan. Iya, Iya itu sus itu akhir-akhir ini sih. sus. Sus, jadi kalau di Indo jadinya di rumah sakit dia. Sus, Temennya dokter. yoi. Ya itu sih kalau untuk K-pop mungkin gue nggak terlalu ini juga sih sama K-pop ya. Mhm. Mm-mm. Lu paling suka apa nih? Lagu-lagu dari negara mana sih sebenarnya? Oh lagu general nih. Mhm. Lagu tetap ya dari bahasa Inggris sih. Ya nggak gue nggak tahu Oke. ya mereka dari mana. Pokoknya lagu-lagu bahasa Inggris lah. Lagu-lagu bahasa Inggris gue tetap paling suka lagu bahasa Inggris sih. Kayak Taylor Oke. Swift gitu-gitu. Gue lebih Oke. suka itu sih. Taylor Swift emang, wah, ya, lagunya bagus. Bagus bagus. Hmm. Kalau lu? Kalau aku yang pertama Bruno Mars. Iya, Oke, lagu oke. barat sih gue ya kan. Lagu barat Bruno iya, Mars, iya. Adele, um, terus Charlie Puth. Hmm, Mm-mm. itu orang gila sih. Iya, aku TikToknya, aku suka lihat TikToknya gitu kan kayak, wah Iya, ini orang nutup pintu aja bisa jadi lagu gitu kan. iya. Apa namanya sebutannya? Dia banget. Sebutannya apa sih dia? Pitch, pitch perfect ya? Pitch perfect bukan dia? Kayak, Wah kayak aku nggak tahu deh sebutannya. setahu gue ya dia kayak ada title apa gitu pokoknya kayak pitch perfect gitu dia. Nggak tahu sih gue juga nggak ngerti tapi ya kan Wah. dia kayak mainin apa jadi lagu, mainin apa jadi lagu Hmm. gitu kan. Hmm. Kayak bisa spontan ya udah lu ngapain? Gue bikin nadanya bla 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 bla, jadi Iya, aja. keren banget. Iya, itu orang gokil sih. Itu sih paling yang tiga teratas yang paling aku sering dengerin. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Oke, kita balik lagi nih. K-pop udah nih, kita bahas ya. Mhm. Lanjut nih kita ke yang lebih Korea banget. Enggak lebih Korea banget sih, tapi yang masih masih di Korea Selatan ya. Kita Korea Selatan ya, guys ya. Oke. K-dramanya nih. Oh, gimana nih, Tak? Kalau lu nonton pertama kali apa? Favorit lu yang mana? Atau ada yang berkesan kah buat lu apa gimana? Pertama kali nonton drakor itu aku SD. Oke, seru nih. Apa tuh? Kenapa Tahu dan nggak apa? BBF? Hah? Boys Before Flower. Enggak tahu. Ada Gu Junpyo, Kim Jandi. Itu Serius, nama serius, serius. nama pemerannya apa Nama pemerannya, nama karakternya di drama itu. nama karakternya? Oke. Terus? Ah, kalau Gu Junpyo itu Lee Min Ho. Lee Min Ho, Lee Min Ho. Oh, ya tahu 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 gua. Hmm, Lee Min Ho gua tahu. effort. Dulu tuh sampai di sekolah aku waktu SD tuh banyak teman-teman cowok aku kayak kalau mereka empatan, kita effort loh, kita effort gitu-gitu. Ever bukannya dari Taiwan ya? Meteor Garden kan? Effort? Meteor Ah, Garden tuh Ever. ini effort versi Korea deh. Bentar ya, aku Lu searching tahu coba Meteor ya. Garden kan?
Tahu. Dia kan F4 nama bandnya. Aduh, siapa ya Meteor Garden? Itu Tomingse. Jadi tante aku dulu fans banget sama Tom Hanks. Oh ya, punya posternya Bentar ya. gitu-gitu. Iya, ditempel di kamar kayak gitu-gitu. Oke. E4 BBF, bentar ya. Oh, mungkin Meteor Garden versi Korea kali gitu ya. Tapi nggak ini, Jo. Bener kok E4 namanya. Oh iya, Heeh. bukan Tapi F4 bukan versi Korea. kalau di si drama ini tuh menceritakan kayak 4 anak konglomerat gitu loh. Sama dong. Iya. Iya, Wah, aku nggak Meteor ngikutin Garden Meteor juga. Garden soalnya. Mereka ya orang-orang kaya terus ada satu cewek kan, intinya kan. Iya, gitu Yang intinya. dari kalangan bawah gitu. Iya, iya. Berarti ya Meteor Garden versi Korea berarti BBF. Kita nggak tahu ya, tapi menurut gua kayaknya Meteor Garden duluan sih. Menurut harusnya ya. Harusnya ya dari aku kecil sih BBF ada BBF Meteor Meteor Garden. Garden kan, baru Kalau kayak BBF tuh SD deh aku adanya. Jadi harusnya sih mereka bikin versi Koreanya ya, harusnya. Tapi kita nggak tahu juga. Cuma ganti judul mungkin ya, atau eh dikoreakan judulnya atau gimana gitu. Pertama itu BBF. Ya itu sampai aku SMP masih aku nonton berulang kali karena menurut aku seru banget. Jadi lu nonton itu sampai tamat? Bener-bener dari awal sampai tamat? Iya, dari awal sampai tamat. Awalnya itu tuh waktu SD kan belum tahu tuh masalah download film Korea di mana segala macem. Jadi nontonnya tuh di Indosiar. Dulu. Oh, disiarin. Dulu ada disiarin di Indosiar. Jadi kayak jam 4 atau jam 5 sore gitu nonton kan. Jadi tapi scene-nya tuh udah dipotong-potong nggak. Jadi nggak enak gitu kan nontonnya. Oke. Nah setelah SMP terus kayak baru tahu tuh dunia internet harus download segala macam tuh di mana. Jadi SMP itu mulai aku nonton dari awal sampai akhir tanpa dipotong-potong itu. Waktu SMP aku download filmnya di internet gitu. Akhirnya lu bisa menikmati Boys apa sih BBF? Boys Before Flower secara utuh akhirnya pas SMP. Selalu nonton beberapa kali waktu SD gitu. Iya, gitu. Terus habis itu udah tuh, aku nggak nonton drakor lagi. Oke. Sampai kayak reality show paling nontonnya, tahu Superman nggak? Yang kayak papa ngasuh anaknya gitu. Tahu pokoknya yang ceritain anak kecil gitulah pokoknya. Nah itu aku nonton dari SMP kelas 3 mungkin. Oh dia tuh udah lama juga ya si Superman. Udah sih. Superman itu ya. Kelas 3 SMP atau kelas 1 SMA ya aku nonton. Pokoknya peralihan itu mungkin ya. Yang aku ingat tuh yang awal-awal tuh masih zamannya kayak Sarang, Dehan Lingkup Manse yang kayak gitu-gitu. Itu apa tuh? Nama anak kecilnya jadi ada kembar 3 gitu, Jo. Nama anak kembar 3 itu yang pertama tuh Daihan, terus yang kedua Mingguk, yang ketiga Manse. Itu lucu-lucu banget tiganya. Dan mereka masih ada sampai sekarang? Masih di syuting kah? Udah gede dong? Oh enggak. Udah gede, kayaknya enggak di Korea atau gimana deh. Maksudnya nggak di Korea? Aku beberapa kali lihat kayak postingannya mungkin mereka keluar orang tuanya ada tugas keluar negeri mungkin. Jadi mereka udah nggak tinggal di Korea. Udah nggak. Iya. Sepertinya ya, cuma aku nggak tahu perkembangannya sekarang. Soalnya jarang banget info-info tentang mereka lagi. Iya betul. Oke. Oke itu terus udah itu terakhir tuh. Ada lagi apa? Ada. Waktu pas skripsi kemarin tuh. Oke. Diracunin sama temen. 2021. 2020. Oke. Akhir 2020. Diracunin sama Caca. Terus ada film. Caca ini temennya lu ya. Konteksnya buat yang nggak tahu Caca ini temennya Marta.
Asal nyebut aja ya. Heeh. Jadi judulnya tuh Crazy Love gitu. Awalnya kayak eh pas nonton kayak nggak seru gitu, kayak peran cowoknya tuh kayak terlalu tua gitu loh, kayak nggak cocok sama ceweknya yang terlalu muda gitu kan. Berarti Tapi pas udah, berlanjut lagi nih, lu nggak suka awalnya sama pemain cowoknya nih. iya, Waduh, jadi tadi kalau kalian kayak denger di K-pop, Marta agak gimana sama cowok-cowok K-pop karena tidak sesuai ekspektasinya gitu, karena apa, joget-joget, dance. Sekarang terjadi lagi di K-drama, ini ada ada pemain aktornya betul. itu terlalu tua. Oke, lanjut tak. Jadi tuh, jadi aktor cowoknya tuh sebagai CEO gitu, jadi bos. Nah, si ceweknya tuh sebagai kayak sekretarisnya gitu. Iya. Tapi sebenarnya make sense sih, kenapa yang ceweknya terlihat jauh lebih muda dari cowoknya. Karena kan posisinya si cowoknya kan bos CEO gitu kan. Nah, Oh iya. kalau nggak salah itu ada 12 episode, jadi sampai episode 4, 4 aku masih ngomong sama temanku kan, Caca, kok nggak cocok banget ya, kayaknya cowoknya jadi pemeran cowoknya seharusnya gitu kan. Ah, Terus si Caca bilang, udah tonton aja dulu sampai akhirnya. Nah, pas udah episode 6, baru tuh kayak apa ya, kayak kalau di gunung tuh udah mulai naik-naik gini loh. Ceritanya udah mulai seru gitu kan. Pas iya. episode 6 baru, oh keren ya. Akbar cowoknya. Ini by the way ini berapa episode sih si Crazy Love ini totalnya? 12 atau 14 ya. Oh, Sekitar untung segitulah. ya. Masih awal-awal untung ya. Gak pas episode 13 apa episode 11 lu baru sadar gitu kan kayak Enggak. Nah, namanya itu siapa ya? Kim Kim Jae-wook. Kim Jae-wook kayak itulah. Oke lah, pokoknya itulah ya. Mm-mm. Nah, gue nanya nih, momen apa sih yang bikin, tadi kan lu bilang episode 6, momen apa yang bisa lu lihat kenapa nih orang tuh kayak, yang merubah lah secara pikir lu yang awal itu tuh kenapa? Nah, awalnya itu tuh dikasih gambaran kalau cerita si cowoknya ini tuh kayak dingin, keras, yang yang kayak gitulah, yang nggak percaya sama cinta segala macem. Oke. Nah, di episode 6 ini dia tuh kayak nunjukin baru kayak apa yang dia lakukan itu ternyata berbanding terbalik gitu. Jadi dia ngomong gak percaya sama cinta tuh begini-begini. Tapi apa yang dia lakukan tuh berbanding terbalik gitu loh. Dan itu kayak pas banget sama dia yang mainin gitu. Iya, gue ngerti. Jadi akhirnya dia kayak ngomongnya nggak ini cinta tapi apa romantis gitu orangnya. Kayak gitu gak sih? Kayak apa ya, nunjukinnya secara diam-diam gitu. Jadi ada satu scene si cowoknya ini tahu kalau si ceweknya ini tuh punya penyakit. Nah, dia tuh tanpa sepengetahuan si ceweknya, dia tuh cari tahu gitu loh, apa sih penyakitnya, terus gimana cara nyembuhinnya, yang kayak gitu-gitu, kayak wow gitu. Ternyata kelihatannya kayak dingin, jutek gitu kan, nggak peduli. Ternyata di belakang care banget. Gitu sih. Itu keren banget sih. Kadang dan ternyata ceweknya nggak sakit. Oke. Ada plot twist berarti di situ ya. Bagus juga tuh. Jadi yang lucunya drama itu gitu sih. Jadi dari awal tuh udah diceritain kayak sakit segala macam. Jadi kita kayak aduh kasihan sih, ceweknya udah sakit digituin bosnya gitu kan. Tiba-tiba episode 8 atau 10 dikasih tahu dokternya salah diagnosa gitu loh. Terus kayak wah. Jadi love-nya dapet, crazy-nya di sini ya. Jadi love-nya itu crazy-nya ternyata di sini, ternyata salah dia. Itu di akhir-akhir juga baru dikasih taunya. Iya, kayak 4 episode akhir atau 3 episode akhir gitu. Lu harus nonton deh, lucu-lucu. Boleh menarik. Happy ending ya? Berarti dia happy ending gak? Happy ending. Oke. Aku gak suka cerita yang gak happy ending soalnya. Oke, lanjut tak. Gue jamin lu masih banyak kayaknya. Setelah ini, lu ada nonton apa lagi? Ghost Doctor. Apa yang pemainnya kayak pemainnya tuh Kim Bum sama Rain, tahu nggak? Kagak tahu tak. Jadi kayak
si Rain ini, aduh aku lupa nama karakternya siapa. Dia tuh dokter senior, kayak bisa dibilang kayak profesor gitu kan, di Oke. bidang bedah. Nah, Oke. si Kim Bum ini, dia itu kayak dokter baru gitu loh, dokter residen baru gitu. Yang apa ya, koas mungkin ya. Mhm. Ya Ya, terus? pokoknya dia masuk rumah sakit itu karena rumah sakit itu punya kakeknya. Jadi Oh, sebenarnya dia koneksi. Oke. mm-mm, orang dalam lah gitu. Ordal, ya, ya, ya. Nah, suatu ketika si dokter, tapi sebenarnya si Kim Bum ini pinter ya. Oke. Di awal aku kasih tahu si Kim Bum ini emang pinter paham gitu semua teori-teori tentang kedokteran dia paham. Cuma kayak dia tuh kuliah kedokteran karena disuruh mamah sama kakeknya gitu. Hmm. Ada satu ketika si profesor ini, si Rain ini bilang nih ke si, pokoknya ngetes si Kim Bum lah segala macam. Nah, pas dites gitu teorinya oke. Tapi Oh, pas dia suruh ngebedah, dia nggak berani. dia takut darah. Karena dia bisa ngelihat arwah. Jadi kayak pas dia lagi Oh. ngebedah lagi koma gitu orangnya, si Oh. arwahnya tuh kayak ada di sebelah dia gitu loh. Jadi dia nggak berani. Wah, oke, oke. Wah, menarik ya. Menarik loh. Iya, Ini menarik sih. itu ceritanya seru banget sih. Terus habis itu em, si pokoknya di apa ya, dipertanyakan lah, masa Hmm. ngebedah gitu doang nggak bisa gitu-gitu Mhm. segala macam. Akhirnya ada satu ketika si profesor si Rain ini Oke. kecelakaan, Heeh. dan akhirnya koma. Oke. Dan yang bisa orang-orang nggak tahu kalau si Kim Bum ini bisa ngeliat arwah. Ah, ah, ah. Jadi akhirnya pokoknya singkat cerita si Kim Bum bisa ngeliat si arwahnya si Dr. Rain. Dan akhirnya mereka komunikasi gitu loh. Oke. Terus? Dan si Kim Bum itu diajarin bedah, diajarin jahit, dan ya pokoknya kayak bedah membedah itu sama arwahnya si Dr. Rain Buat ngebedah gitu. badannya dia sendiri. Ngebedah badan dia sendiri, ngebedah orang lain. Oh. Jadi dia tuh udah terlatih gitu loh. Jadi kalau tiap kali si Kim Bum ini mau bedah atau mau bantu dokter yang lain, pasti si arwahnya si Rain tuh masuk ke badan dia dulu buat ngajarin. Oh, si yang arwahnya ini meninggal berarti. Udah meninggal berarti. Belum, masih koma. Oh, masih koma. Jadi dia masih ada berapa hari tuh jalan-jalan ikutin si ya orang koas ini buat ngebedah-bedah gitu kayak diajarin gitu. Iya, Oh. kayak nggak mungkin gitu kan. Jadi kayak nggak mungkin ada dokter residen baru tiba-tiba jago banget bedahnya gitu kan. Jadi Iya, iya. jadi pertanyaan buat orang-orang gitu. Seru sih. Dan akhirnya tuh yang ngebedah si dokter Rain ini, si Kim Bum ini Iya, iya, iya. dibedah segala macam. Terus pas Human harusnya kan nggak ingat apa-apa nih si dokter Iya. ini gitu kan. Ah. Terus kayak ya udah akhirnya kayak si Kim Bumnya ngerasa kayak canggung-canggung lagi. Ternyata pas si dokter Rainnya Human, dia ingat semua apa yang dia udah lakuin sama si Kim Bum. Oh, Itu bagus banget sih. Itu bagus banget ceritanya. iya itu. Ada cerita, pokoknya ada cerita tentang pengajarannya di situ. Terus ada kayak cerita cintanya juga. Cerita cintanya lucu juga. Oh, ada cintanya juga. Ya tipikal kayak drama lah selalu ada cinta. Tapi kalau lu jelasin plotnya gitu, wah itu unik sih, unik banget. Iya kan? Aku nggak tahu sih kenapa drakor itu mereka bisa nyiptain suatu cerita, ide cerita tuh yang nggak pernah kepikir gitu. Kayak nggak kebaca kan akhirnya, ini pasti gini, ternyata enggak gitu. Iya. Ya, gue ngerti. Nanti gue juga ada beberapa film kayak gitu tuh kayak ini cuma ada di Korea doang gitu. Kayak keren. Terus ada satu film ini aku nonton kayak perselingkuhan biasa sih. Apa tuh? The World of Merit. Ya gue tahu tuh itu ngebum banget tuh sampai ditayangin kan. Iya, tapi ya siaran TV kita itu kan. Ya, tapi biasa ya sebenarnya ya perselingkuhan biasa sih. Tapi selingkuhannya cakep banget sih. Itu kayak Han So Hee kan. Iya dong. Aduh. Han So Hee itu cakep banget.
Salah fokus sama anaknya sih. Anaknya cakep. Oh, gue gak nonton sih. Gue cuma tahu ada Han So-hee soalnya. Oke, oke. Tapi the plot biasa aja ya. Plotnya dan lain-lain semua. Biasa aja sih. Tapi kerennya tuh si ibunya, si dokter. Kan di dokter tuh yang cewek. Ya. Kayak cara-cara dia buat balas dendam atau kayak ngebuktiin suaminya salah tuh keren sih menurut aku. Ya, 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 ya. Oke, Kayak oke. biar suaminya ngaku sendiri gitu loh. Tanpa dia ngoceh-ngoceh. Tapi akhirnya ngoceh juga sih. Ya udahlah ya. Mm-mm. Oke, oke, oke. Nah, lanjut nih. Pertama kan aku nonton si Crazy Love. Terus dari awal nggak suka sama Kim Jae-wook, Mhm. jadi suka. Akhirnya aku searching tuh film Kim Jae-wook yang lain. Nah, Oke. ternyata ini ada film sebelumnya tahun 1 tahun atau 2 tahun sebelum si Crazy Love ini rilis gitu. Oke. Ini udah ada. Jadi kayak judulnya Her Private Life gitu. Cerita tentang galeri-galeri. Kayaknya lu pernah denger gue cerita. Iya, Ada iya, iya. drakor yang tentang galeri seni gitu. Iya. Ada kurator segala macem. Nah ini ceritanya. Ya. Ya karena Marta, lu juga kan interest sama seni juga kan. Mhm. Galeri-galeri gitu lu suka lihat galeri gitu kan. Jadi Iya. cocok lah buat lu yang ini. Itu oke kan maksudnya Oke. bagus ya plotnya dan lain-lain kan. Iya. Awalnya gitu juga kayak tipe sih sama Crazy Love kayaknya. Yang awalnya kayak apa ya, nyebelin gitu loh. Nah si cowok ini jadi atasan lagi. Oke, hobi ya dia jadi atasannya. Oke. Memang kayaknya secara look cocoknya di CEO, atasan aja. Karena udah lumayan berumur ya dia. Oke, Iya terus? udah berapa ya, 40 sekian mungkin umurnya. Wah, gokil. Oke. Ya, tapi dilihat-lihat cakep juga. Jalur maki-maki, jalur gak suka, jadinya sampai sekarang suka. Suka sama ajusi. Ajusi apa tuh? Om. Oh, itu sebutan om di Korea. Ajusi, om. Oke. Terus? Nah, ya pokoknya galak gitu, terus kayak nggak terima debat segala macam. Nah ada satu cewek ini terkenal sih, yang main di What's Wrong with Secretary Kim, tau nggak? Tahu. Nah itu ceweknya. Park siapa lah? Nah si cewek. Kalau IG-nya tuh yang Rachel My Park kalau nggak salah. Lebih tahu IG-nya ya. Pokoknya Park lah, gue juga lupa dari Park lah. Nah, jadi si cewek itu kurator, itu kayak pengamat seni. Jadi kayak ngamatin lukisan mana yang bakal diincar orang, dilihat gitu loh. Oke. Nah, itu ternyata si Kim Jae-wook ini dari kecil tuh kepisah sama ibunya. Pokoknya kepisah jauh. Pokoknya singkat cerita, si Kim Jae-wook ini ketemulah sama ibu kandungnya. Dan akhirnya tuh masih kayak kesel, ya dikira ditinggalin segala macam. Ternyata enggak ditinggalin, dia hilang gitu loh. Ibunya waktu itu dia lagi main di taman, ibunya kecelakaan, ibunya di rumah sakit, dia diasuh sama orang. Terus orang ini kebetulan orang itu mamahnya si cewek itu kan. Nah kondisinya keluarga si cewek itu lagi kurang beruntung gitu. Ekonominya. Ya pokoknya lagi nggak stabil lah. Akhirnya si anak itu, si Kim Jae-wook ini dikasih ke panti asuhan. Terus dia diangkat sama orang luar gitu. Oh, oke. Jadi mereka pernah satu ibu lah dalam kutip ya sebenarnya. Iya. Dalam pengasuhan ya. Iya, pengasuhan gitu. Oke. Ternyata gitu. Terus yang kayak nge-support si cowoknya buat maafin ibunya segala macam, terus ya support si cowok ini, si cewek ini gitu. Dan akhirnya mereka dari awalnya musuhan,
jadi barengan gitu. Hmm, ya, Keren. ya, ya. Kayak gitu ya, Korea tuh Lucu-lucu. keren ya, bikin plot-plotnya tuh di luar nalar. Mm-mm. Tiba-tiba ini pernah satu ibu lah secara tidak langsung. Iya, Kayak wow sih. betul. Ya, ya, ya. Oke, ada lagi. Dari, nah udah sih Jo, aku segitu. Ada sih yang mau aku tonton, cuma belum. Hmm, berarti Banyak listnya mah. banyak list ya. Iya, Iya banyak listnya. sama-sama. Gue juga ngelis mah banyak, ditonton mah Heeh. belum. Kayak ada rekomen dari lu, Iya, dari iya, iya, teman-teman nih kan. iya. Nonton ini deh, nonton ini. Tapi belum sampai sekarang belum ketonton. Emang harus dari dalam sih. Gitu. Harus niat dari dalam. Mm-mm. Gue juga begitu kok. Iya. Iya, iya, iya. Nah, Nah, gua kan udah nih. Sekarang ah, lu. oke. Gua mulai nonton pertama kali K-drama, atau bukan K-drama sih, ini jatuhnya gue lebih banyak film sih daripada drama. Gue pernah nonton namanya 200 Pounds Beauty. Itu film Korea pertama gue tuh. 200 Pounds Beauty tuh itu unik juga plotnya. Jadi Ini waktu cewek, lu SMP, oh, SMA. waktu gue SD malah, SD, SMP, ya Oh, mungkin masih kecil, masih kecil. Dan gue nggak tahu itu film Korea tadinya. Baru tahu pas ya hmm. udah gede gitu, baru tahu oh ini film Korea. So intinya ada satu cewek gemuk gede banget, pokoknya overweight gitu. Mhm. Dia tapi suaranya bagus, bagus banget Oh, suaranya. aku tahu deh. Aku tahu deh. And then Terus dia operasi plastik bukan? iya dia sedot lemak dan lain-lain jadi Ah, kurus. Tadinya tahu dia tahu tahu cuman tahu. dubbingin orang nyanyi yang cantik tuh di depan, dia dubbingin. Tahu tahu tahu. Tahu 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 tahu. Nah, udah gitu akhirnya dia jadi cantik dan lain-lain. Gue rada lupa juga sih, tapi gue inget dia nyanyi lagu Ave Maria lah gitu. Tahu 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 tahu. Tahu kan? Itu film pertama gue. Gue juga tahu pemainnya siapa, tapi menurut gue itu bagus aja gitu. Itu aku nonton SMP sih. Berarti SMP. Iya, iya aku nonton itu SMP. Nah, keren, bagus kan? Itu bagus sih, itu Mhm. bagus tuh film. Lanjut Gara-gara lagi. film itu tahu aku pengen Kenapa? belajar nyanyi. Cuma ya sudahlah gitu kan. Gak apa-apa, semua orang punya bakatnya masing-masing. Kita mungkin bakatnya Betul. ngobrol podcast gini. Bakat gue mah tidur yuk. Ah, semua orang punya tuh bakat kayaknya. Sama satu lagi bakatnya gendut. Aduh, ya, yeah. Itu kelebihan juga. Oke. Kelebihan berat badan. Berat badan. Oke, lanjut. Terus gue nggak Oke. nonton lagi kayaknya seingat gue ya. Gue nggak ada nonton lagi sampai akhirnya gue nonton waktu gue SMA itu di play di sekolah gue SMA gue. Jadi kita kayak dikumpulin di kayak ruangan aula gitu. Mhm. Kayak waktu kosong sih mungkin bukan waktu kosong ya hari kosong gitu. Ada hari kosong. Mhm. Apa jam perpus apa gimana gitu gue lupa. Di play lah film Korea kita nonton 3 angkatan tuh semua di aula terus dipasang layar gede gitu di Hmm. depan filmnya Miracle in Cell Number 7. Ah itu juga gue nonton. Tapi gak berani nonton sampai akhir. Pas bapaknya mau dieksekusi gila sih. Sedih banget. Itu lagi-lagi gue dibikin akhirnya kayak gue udah gede kan. Gue tahu ini film Hmm. Korea dan kayak anjir film-film Korea plotnya Iya gila sih. gila-gila sih keren-keren banget plotnya gue nggak nebak plotnya begini siapa orang kepikiran bikin film plotnya begitu gitu orang Korea dan itu benar-benar bisa bikin semua 3 angkatan tuh nangis banyak nangis kejar semua tuh nangis semua tuh habis nonton film itu baru-baru ini Iya kan baru bagus keluar banget sih. Indonya kan baru-baru ini kan baru Mm-mm. keluar Indonya gue udah nonton juga yang Indonya tapi Oh iya, aku iya belum mau. ya kurang lebih sama lah sebenarnya cuman beda plotnya itu mah di Korea ini dibikin Indonesianya lah temanya Hmm. tapi sama-sama sedih kok itu gue ke film itu terus gue lanjut ke akhirnya gue kenal satu aktor gue nonton waktu itu tuh sebelum waktu itu kan pernah demam namanya Startup kan Mhm. nah tapi Iya. gue nggak nonton itu tuh sebelumnya lagi sebenarnya Oke. ada namanya Taiwan Class. Mhm. Nah ini gue mulai nih series pertama gue kayak
K-drama series yang gue tonton bener-bener dari awal sampai akhir tuh si Itaewon Class ini. Bener-bener tuh ngajarin dari lu nol, bangun bisnis, tentang bisnis gitu ya. Terus ceritain, ya pokoknya soalnya ini nggak love-love banget soalnya sih. Gue sebenarnya nggak terlalu suka yang love-love gitu kan. Dan ini nggak nyeritain love-nya, lebih ke perjuangan Iya. dia, balas dendam, dan lain-lain gitulah. Pokoknya keren lah menurut gue. Terus dia kayak ngasih lihat sisi Itaewon yang Itaewon tuh di Korea tuh kayak apa ya, anak muda gitu loh, tempat Mhm. anak muda gitu. Jadi salah satu yang bikin gue mungkin mau ke Korea sih, jalan itu tempat Itaewon itu, daerah Itaewon itu keren banget. Yang event terakhir itu banyak Iya, memakan korban jiwa. kemarin Itu sedih ini, banget sih. iya kemarin ini banyak korban jiwa tuh di Itaewon. Sayang banget sih. Mhm. Cuman karena Halloween doang. But anyway, setelah itu akhirnya gue suka lah sama si aktor ini. Sama gue. Tapi gue gak jalur benci ya kayak lo. Tapi gue dari satu ini akhirnya gue nonton si satu aktor ini. Si Park Seo Joon namanya. Makanya gue tahu tuh nanti tadi yang lu bilang What's Wrong with Secretary Kim, dia kan main di situ juga Mhm. kan. Mhm. Tapi gue gak nonton sih Secretary Kim. Tapi gue tahu nih film-filmnya dia. Akhirnya gue tonton satu lagi kalau dari dia, namanya Fight for My Way gitu. Fight for My Oh, Way. nggak tahu. Jadi dia dari kecil temenan, sama lagi nih, dia jadi dari kecil sampai jadi petinju, petinju apa boxing paling jago gitu loh, dari anak desa. Oh. Terus dia punya Mhm. temen tomboy, akhirnya jadi feminim gitu, temen dari kecil saling support sampai mereka punya pacar masing-masing gitu apa gimana gue juga lupa. Punya pacar masing-masing tapi ternyata mereka saling suka akhirnya. Dan gue suka banget sama pemain ceweknya. Namanya Kim Ji Won, kalau nggak salah namanya Kim Ji Won. Itu mirip-mirip ini nggak sih cerita Korea yang 19? Oh iya, Aduh. gue pernah nonton juga Reply Reply. Ah ya, replay Reply itu. 1998 gitu. Tapi gue gak nonton Iya, sampai habis iya. tuh. Iya ya, gue nonton itu juga. And Mhm. then series lagi mungkin di Netflix sih. Netflix ada series namanya Sweet Home. Sweet Home. Itu tuh tentang bukan love, bukan apa sih itu. Jadi kayak di dalam di Korea itu kayak kena wabah terus banyak monster lah intinya. Aku ingat, aku juga pernah nonton waktu SMA. Train to Apa tuh? Busan. Itu seru Ah, banget. iya iya Zombie. iya, bener-bener. Itu one of the best juga tuh. Iya. Train to Itu aku Busan. nangis pas Si bapaknya yang kegigit. ah, ah. Terus dia Terus dia akhirnya jatuhin kan loncat. dari Eh, keretanya. kereta. Ya, sedih banget. Iya iya iya. Ya. Tren tebusan. Oke. Si Sweet Home ini pokoknya ya ceritanya kurang lebih gitulah. Intinya ada zombie, bukan zombie juga nih kayak Mhm. monster-monster gitu. Terus mereka ada beberapa orang yang ada di rumah susun gitu. Harus survive Mhm. di situ tuh. Gue juga rada lupa ya, tapi intinya begitu. Harus survive dari ada zombie lah pokoknya di mereka tuh. Di luar mereka maksudnya. Tapi ada beberapa yang di dalam juga. Nah, si karakter Mhm. utamanya ini ternyata setengah zombie juga. Dia kadang bisa shift-shiftan gitu loh, bisa jadi zombie, kadang jadi manusia. Jadi zombie, Oh, kadang jadi Shift manusia. Simon. Iya, jadi kayak mungkin nggak tahu ya gajinya berapa, tapi dia bisa shift-shiftan gitu ya. Jadi Part time. jadi sama si warga-warga di sana dijadiin kayak ini, kayak kayak binatang kalau gue lihat ya. Jadi Cowok ya yang cowok, jadi. cowok, Ah, tahu cowok. tahu 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 tahu. Terus dia kayak dikurung kan, mereka pertama takut dia Mhm. berubah, tiba-tiba berubah. Di sisi lain, mereka butuh dia Hmm. buat ngelawan si monster kalau ntar masuk lah atau mereka mau ngapain atau gimana. Mhm. Butuh lah tetap si cowok ini. Jadi kayak binatang aja gitu, kayak benda Hmm. gitu. Kalau butuh ya udah Mhm. sini, kalau enggak ya udah lu jangan karena gue takut gitu. Mhm. Intinya gitu bla 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 terus ya udahlah balik lagi gue kayak ada satu cewek lagi tuh di situ kayak wah ini kayak top top 2 ya gue tuh tadi ya Kim Ji Won kalau artis ya Kim Ji Won sama satu lagi nih namanya Park Gyu Young gitu di Sweet Home tuh cantik banget. Gue nonton akhirnya gue Sweet Home tuh nggak pengen nonton terus sebenarnya kayak lama-lama bosen gitu. Tapi karena ada Mhm. dia, gue lihat dia di episode pertama apa kedua, gue lanjutin sampai habis. Tapi gue gak peduli, makanya gue udah lupa sama plotnya, tapi gue gak peduli. Gue nontonin dia Bodoh doang. amat, yang penting gue Bodo. bisa lihat tuh cewek. Iya, dan ternyata makin kesana ya makin ya lumayan lah. Dia dibilang bagus-bagus Ah, banget enggak sih, tapi ya oke lah.
Dikira makin kesana makin kesini. Ah, bang. Itu Aduh. apalagi ya? Ada lagi namanya Hello Ghost, Hello apa? Itu juga mau dibikin tuh Indonya. Ceritanya itu unik juga. Jadi si karakternya bisa lihat hantu, karakter utamanya. Ada beberapa hantu, bapak-bapak, ibu-ibu, sama adik-adik, adik-adik. Satu anak kecil, adik-adik. Main atau kali itu adik-adik. Tak tok tak tok judulnya. Taktok-taktok. Nah, udah pokoknya blur kayak dia makin lama makin apa risih lah. Kadang kan Mhm. dijailin karena ada yang si bapaknya nyuruh dia naik mobil tapi dia nggak bisa naik mobil karena dia takut. Jadi nggak Oke. diceritain nih naik mobil ada ibunya yang nangis terus, yang ibu-ibu tuh nangis terus. Ada yang adik kecilnya selalu deket dia. Terus kenapa lu ketawa? Enggak. Ada adik kecilnya itu minta beliin permen gitu, terus akhirnya diungkap lah. Kayak dia tuh selama ini hilang ingatan. Ternyata Mhm. dia tuh tinggal kan dia sendirian nih nggak punya keluarga. Ternyata itu semua keluarganya dia. Soalnya Ah, itu dia tuh pernah waktu kecil si bapaknya lagi naik mobil nih sama ibu sama anaknya. Nah si adenya itu kakaknya sebenarnya, kakaknya dia tapi meninggal waktu kecil. Jadi mereka lagi plot twist jalan. banget anjir. Jadi mereka Wow. jalan, entah gue lupa juga, tapi pokoknya meninggal lah intinya. Si bapaknya pengen anaknya bisa nyetir mobil. Kenapa? Karena terus kenapa si karakter utamanya tuh takut? Karena dia meninggalnya karena di mobil. Meninggal ya. Si keluarganya meninggal karena mobil, pas di mobil. Makanya dia takut. Oh, oke. Itu ibu-ibu menangis karena ya nangis. Ini tuh anaknya gitu, terus ibunya mati gitu. Dan Oke. si yang adik kecil itu, dia itu kenapa pengen banget apa permen? Karena dia pernah janji kakaknya ini, si adik kecil ini kan kakaknya pernah Mhm. janji ke si karakter utama nanti mau dibeliin permen. Jadi mereka tuh kayak nepatin janjinya Oh, mereka wah sedih banget sih itu. sampai satu titik cek oh ini keluarga gua, adik kecil itu kakak gua, ini bapak gua, ini mama gua, dia lupa karena dia saking shocknya mungkin kayak keilang gitu memorinya itu dianggap dia cuma hidup sendiri. Karena posisinya dia masih kecil banget juga kan. Posisinya masih kecil betul banget gitu. Itu keren banget, itu bakal ada Indonya juga tuh, Wah, versi Indonya juga. boleh nih. Gue tonton nih film ini nih. Hello Ghost deh kalau nggak salah. Halo. Sama ada satu lagi terakhir yang main sama nih, ini keren banget kan, gue suka banget apa actingnya si cowok ini, gue juga lupa namanya, di yang Hello Ghost itu dia Mhm. main, gue juga lupa nih namanya, pokoknya Along with the Gods kalau nggak salah, Along with the Gods itu ada dua seri nih, Along with the Gods 1 sama Along with the Gods 2. Intinya pokoknya ada pemadam kebakaran si karakter utamanya, terus dia tuh mati dalam waktu dia menyelamatin pemadam kebakaran Mhm. kan, menyelamatin terus dia mati. Akhirnya dia dibawa lah, kayak kita dikasih lihat nih, lu sebelum lu mati lu bakal ada ke dewa ini, dewa ini, dewa ini, dewa ini, dewa ini, dewa ini. Yang dia mau jatuh dari air terjun mau ke Iya, neraka itu bukan? iya, 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 iya. Ah, oke 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 oke. Dewa ini, dewa ini, dewa ini gimana lah? Gue juga lupa. Akhirnya dia, gue lupa dia selamat. Enggak deh, kayaknya dia mati tapi tenang gitu, mati tenang. Terus Along with the Gods 2-nya melanjutin adenya sekarang. Si adenya mati. Ah, oke. Gitulah pokoknya kayak gitu. Tapi ya memang Hello the Ghost tuh one of the best sih. Hello Ghost sih kalau nggak salah ya, Hello Ghost ya. Halo Gus. Si Ya. pemeran utamanya ini cowok ya? Iya, iya, cowok, cowok. Oke oke. Pokoknya bener lah ada. Pokoknya kalau posternya kalau salah ada papahnya, ada mamahnya, ada anak kecil, ada kakeknya malah kalau nggak salah. Mhm. Ya itulah pokoknya bener ya Hello Ghost ya judulnya. Iya. Iya itu. Nanti yang Indonya yang Ada jadi Indonya tuh. kakeknya Om Indro Warkop. Wah, Eh, keren deh kayaknya. keren, keren, keren tuh film.
Iya, gitu sih. Udah sih kayaknya Oh, kurang lebih. aku Apa? ada satu lagi Jo. Terakhir tuh kemarin. Oke, apa tuh? Kayaknya baru awal-awal 2023 deh, Januari ini nonton. Judulnya My Name. My Name. Oke, gua nggak tahu sih. Mhm. Apa tuh? Itu yang pemeran utamanya tuh si cewek tuh yang jadi selingkuhannya di The World of Oh, Married Han itu loh. Sohee, Han Sohee. Hmm, Itu. oke. Ceritanya? Jadi kayak bapaknya itu sebenarnya Mm-mm. ngungkap bapaknya ini tuh siapa. Jadi bapaknya si Han Sohee itu waktu Mm-mm. SMA Mm. dibunuh di depan pintu rumahnya. Oke, wow, tragis. Nah, si Han Sohee-nya tuh ngeliat dari lubang kecilnya itu loh. Terus bapaknya tuh nggak ngizinin dia keluar karena masih ada pembunuhnya. Ah, ah, Nah, ah. dia tuh mau cari tahu si Han Sohee ini siapa pembunuh bapaknya. Terus Oke, kenapa bapaknya dibunuh gitu. oke. Dan jadi buron. Bapaknya ini buron satu Korea gitu ceritanya. Oh, oke. Terus? Nah, pokoknya si Han Sohee ini eh ngelakuin apa aja buat ngungkap siapa bapaknya dan nyari siapa pembunuh bapaknya gitu loh. Ternyata bapaknya ini punya temannya mafia narkoba gitu kan. Terus akhirnya si Ansoinya ini datang ke teman bapaknya terus eh pokoknya dia ceritain dia mau ajak duel gitu Mhm. si pembunuh bapaknya karena dia udah ngebunuh bapaknya gitu kan. Pokoknya balas dendam deh gitu. Iya. Akhirnya si em, temannya bapaknya si Hasoi ini Mhm. izinin nih latihan jadi mereka punya markas. Terus di Heeh. markas itu ada pelatihan buat para ya buat apa ya? Gladiator mungkin yang buat berantem-berantemnya gitu. Nah, si Oke. Hasoi ini latihan di situ. Mhm. Dia latihan segala macam, terus dia susupin. Jadi Mhm. si teman bapaknya ini yang mafia sabu ini, mafia narkoba, masukin si Han Sohee ini ke kepolisian. Jadi si Oh, Han Sohee ini punya dua kaki. Satu oke. jadi bandar, Satu jadi yang satu jadi kepolisian. Dia jadi polisi ya? gitu. Nah di polisi ini dia jadi eh kayak pemberantas narkoba gitu loh. Oke. Jadi kayak tiap kali dia dari kepolisian mau ngegerebek, dia ngasih kabar dulu Oh, biar si teman bapaknya ini nggak ketangkep. Pokoknya gitu iya, iya, iya. ceritanya. Iya. Mm-mm. Terus pokoknya singkat cerita, akhirnya si An Sohee ini tahu ternyata bapaknya itu polisi, Oke. kayak intel gitu, yang nyamar masuk ke Bandar. geng bandar. Jadi dia mengikuti jejak bapaknya. Iya, Wah. gitu. Ternyata kan dia bingung nih, dia harus percaya polisi atau percaya si bandar nih. Iya, iya. Heeh. Nah, pokoknya eh udah gitu, akhirnya dia percaya kalau bapaknya ini jujur gitu kan, Hmm. polisi. Dan dia Oke. tahu akhirnya yang membunuh bapaknya itu teman bapaknya sendiri, Oh. yang latih dia berantem. Oh, Iya. oke. Dan akhirnya tuh si Ansohinya ini Aha. ketahuan kan sama kepolisian kalau dia dua kaki. Iya. Ya, jadi dia jadi buron satu kota dan akhirnya dia berantem nih sama teman bapaknya si buron si Iya, iya. kepala Aha. pengedar ini berantem dan akhirnya menang kan dia Hmm. gitu. Oh, jadi kayak dia ngulang kehidupan bapaknya sebenarnya ya, kalau kurang lebih ya. Iya, nah si Ansohi ini nggak tahu sebenarnya kerjaan bapaknya apa karena kan Intel kan. Iya, iya. Intel tuh kadang eh, keluarga pun nggak boleh tahu Hmm. gitu Oh, ceritanya. Ini iya, seru sih. iya. Ya, gue dapet sih. Itu lagi-lagi kayak orang Korea nih ngomong-ngomong Iya gitu plot ya. twistnya gitu. Iya Eh, plot twistnya dapat ah, banget gila. iya. Ngomong-ngomong film Korea, udah sih menurut gue salah satu, nggak tau lu udah pernah nonton belum ya, Parasite. Itu kan udah nge-boom banget tuh Parasite Parasite. belum. Tapi tahu kan?
Kemarin kan Tahu. banyak menang kan ya, Parasite kemarin menang Mm-mm. kalahin film-film barat tuh. Ya Mhm. udah itu kayak ya semua orang mungkin yang denger ini juga mungkin banyak udah nonton ya, tapi Parasite juga one of the best sih. Plotnya tuh luar biasa sih, orang-orang Korea ini emang gila sih. Mereka maju banget sih ya. Berarti kalau dipikir-pikir apa ya, seni industri ya, industri seninya gitu loh. Kayak film Hmm, lah, lagu lah, bener-bener maju banget. Gila dia. iya. Keren banget sih. Ya. Selain mereka bikin Samsung ya. Mungkin Ih, apa? aduh, ada satu film lagi baru-baru ini yang dimainin sama Sung Joong Ki. Aduh, apa sih yang katanya mencerminkan Samsung? Ah, Aduh, Reborn Rich. mencerminkan Samsung karena Karena ceritanya itu foundernya Samsung, kayak cerita founder Samsung. kayak cerita katanya mirip sih sama cerita keluarganya Samsung Group. Oh, oke. Iya, 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 gue paham. Ya mungkin Iya. kayak biografi gitu ya, film biografi mungkin gitu. Mirip-mirip gitu. Iya, 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 iya. Kalau di filmnya tuh namanya bukan Samsung sih, Sonyang. Oh, nama nama perusahaannya. Nama Ah, perusahaannya Sonyang Group. Aku oke, sempat oke. nonton seru juga sih. Iya, ya balik lagi sih kayak Korea tuh Iya, keren sih, keren. bikin-bikin film, bikin-bikin itu sampai ya udah akhirnya tuh kayak kemarin Indonesia akhirnya bikin versi Indonesianya Miracle in Cell Mhm. Number Seven kan, terus nanti Hello Ghost tuh. Jadi ya Korea tuh keren sih. Buat industri seninya keren banget. Betul. Benar-benar keren. Oke, udah sejam kita ngobrolin Korea. Banyak banget sih sebenarnya kalau kita gak nahan-nahan ya mau dikulik dari Iya, Korea. But ya itu mungkin dulu ya buat episode kita kali ini ngobrolin iya. Korea ya. Mungkin nanti kalau teman-teman suka kita ngobrolin, sebenarnya masih banyak banget ya tak yang kita bisa ngobrolin tentang Mhm. Korea ya. Karena apa ya, segitu menakjubkannya gitu. Dari Betul, bidang seni ya. betul, Mereka tuh menakjubkan banget. betul. Kayak Keren. Asia, dia apa ya maksudnya? Southeast Asia ya, apa Asia dong. Tapi ya pokoknya buat Hmm. Asia sih dia seni sih mungkin udah hampir menyamai India kali. Bukan menyamai, udah lebih kali dari India ya. Bollywood tuh udah lewat mungkin ya sama Iya. K-drama. Tapi ya by the way, eh waktu SMA nih, kalau kamu kan nontonnya Miracle in Cell Number Seven tuh. Hmm, Aku waktu SMA itu nontonnya Three Idiots, tau gak? tahu, tahu dong, tahu, tahu, tahu. Itu lucu sih. Tapi banyak banget pelajaran-pelajaran yang kayak, oh keren gitu. Iya, iya. India juga ya keren sih. Gue gak banyak Mhm. nonton sih Indria, tapi ya Three Idiots one of the best film India Iya. sih. Aku nonton cuma itu doang sih dia. Sama waktu kecil, Kuci-Kuci Hotahe. Iya ngikutin mama lah ya, gitu kayak siapa lah Mm-mm. pasti banyak yang suka sama Sarukan ya. Ya udahlah. Oke. Oke. Oke deh kalau gitu. Oke. Kalau kalian mau dengerin lagi mungkin Korea atau ada ide lain kita ngobrolin apa ya Teh? Mungkin bisa tulis di komen Mhm. nanti ya. Boleh, Atau saran silahkan. dan lainnya. Oke deh. Thank you guys. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye. Bye-bye.